ke dalam tray, kemudian dengan bantuan ranting dan flashcard. Ajak anak memegang ranting, kemudian menuliskan huruf yang ada pada flashcard, uppercase juga lowercase-nya. Seperti ini. Kegiatan selanjutnya yaitu alphabet cleanse. Mami bisa mengajak anak untuk mengurutkan huruf A sampai Z yang ada pada kerang. Selain itu, Mami juga bisa mengajak anak untuk mencocokkan huruf A pada kerang dengan huruf A yang ada pada flashcard. Kegiatan selanjutnya yaitu Mami bisa mengajak anak untuk menulis huruf di atas chalkboard dengan bantuan cupboard. Seperti ini. Satu lagi kegiatan yang tidak kalah menariknya yaitu menulis huruf dengan bantuan batu-batuan. Dengan bantuan flashcard, Mami bisa mengajak anak untuk menaruh batu-batuan di atas garis-garis yang ada pada flashcard. Seperti ini. Upsi. Jika anak sudah mahir dan membutuhkan tantangan lebih, Mami bisa mengajak anak untuk membuat huruf dengan bantu-bantuan tanpa menggunakan alas flashcard. Selamat bermain! Sekarang kita akan menganyam pita warna-warni. Di sini anak-anak dapat melatih motorik halus mereka dengan menganyam pita dengan pola atas bawah, dan untuk baris selanjutnya dengan pola bawah atas, begitu seterusnya. Untuk anak-anak dengan motorik halus yang sudah lebih oke dan mau tantangan lebih, mereka dapat melanjutkan anyaman mereka secara vertikal seperti ini. Di sini anak-anak akan melatih koordinasi mata dan tangan mereka karena harus menjaga semua pita tetap berada pada tempatnya. Nah, seperti ini. Selesai deh. Tada! Selanjutnya kita akan mengenal bentuk dan tulisan angka dari angka 1 sampai angka 10. Nah, yang pertama-tama kita akan melatih kekuatan jari tangan dengan cara menggosokkan koin ke tempat yang tersedia. Kita lihat ya, ada apa sih di balik sini? Wah, sudah mau kelihatan, digosok terus. Ini akan melatih kekuatan jari tangan anak-anak. Nah, kita lihat ya. Wah, sudah kelihatan ada angka 4 dan kata fourth. Selanjutnya kita akan melakukan tracing, mengikuti garis untuk membuat kata four dan juga membentuk angkanya. Lihat apa itu? Kita akan merakit dadu seperti ini. Sekarang kita akan bermain penjumlahan menggunakan My Addition Math. Pertama-tama putar dadunya, lalu berjalan sesuai jumlah angka yang muncul. Naik tangga dan jumlahkan angkanya. Ambil kartu sesuai dengan hasil penjumlahan, lalu lihat tulisan di belakangnya. Run on the spot for 10 seconds. Berarti kamu harus berlari di sana selama 10 detik. Lalu putar lagi dadunya dan lihat angka yang muncul. Berjalan 2 langkah dan yippee! Parallel home-based learning. We bring the fun home. Left. Lift. Good job. Gift. 8, 9, 10. I'm tired. Now, this is the last time. Come, go. 1, 2, 3, go. 3. 1, 2, 3. Back again over there. Okay, you just count 1 plus 3. No, 1 plus 3. It's 4.
Based Learning dari Starland Preschool and Kindergarten. Melalui video berikut ini saya akan menjelaskannya. Sesuai dengan tagline kita, We Bring the Fun Home, maka melalui program Home Based Learning kita di tahun ajaran ini, kita juga ingin orang tua merasakan the fun yang biasanya anak-anak rasakan di sekolah. Kali ini mereka rasakan bersama-sama orang tua di rumah dengan aktivitas-aktivitas yang dipersiapkan oleh guru. Program kita yang kedua adalah daily lesson plan kita yang detail dan informatif. Di term ini kita memberikan daily lesson plan yang sudah kita print. Tujuannya untuk mempermudah orang tua ketika melihat aktivitas apa saja ya yang akan mereka lakukan setiap harinya bersama anak-anak. Bukan hanya itu, Mam, guru-guru pun juga mempersiapkan bahan aktivitas yang akan Mami dan anak-anak gunakan di rumah. Dan setiap 2 minggu sekali, Mami bisa mengambilnya di sekolah ketika kita melakukan pick up day. Program kita yang ketiga adalah online class. Melalui online class ini, anak-anak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya dan gurunya. Dan pada saat online class ini, mereka akan melakukan pembelajaran yang sudah dipersiapkan dengan begitu kreatif, atraktif, dan komunikatif. Berikutnya yang keempat adalah one-on-one session. Melalui sesi ini, guru-guru akan melakukan personal attachment dengan anak-anak melalui video call ataupun juga dengan Zoom meeting. Tujuannya adalah memberikan observasi secara langsung dan memberikan dukungan dan semangat secara personal. Terakhir yang kelima adalah MI Kit. Seperti yang Mas ketahui, kalau Starland memang menggunakan metode multiple intelligence. Kita ingin sekali membantu orang tua untuk bisa melakukan observasi di rumah mengenai cara pembelajaran apa sih yang memang disenangi oleh anak-anaknya. Setiap bulannya, Mami dan anak-anak akan mendapatkan satu box MI Kit. Di dalamnya akan ada alat-alat permainan yang sudah kita pilih sesuai dengan learning ways tertentu. Melalui program Home Based Learning ini yang sudah kita rancang sedemikian rupa, kita harapkan semua orang tua bisa merasakan manfaatnya. We bring the fun home. Walaupun anak-anak berada di rumah, tapi mereka masih tetap bisa bermain, mereka tetap bisa belajar, mereka tetap bisa mandiri, tapi yang terpenting mereka tetap happy. Awalnya kita agak takut karena kita belum pernah menjalani sebelumnya, karena biasanya memang udah offline dan memang sudah enjoy juga Chloe-nya, punya teman-teman, social experience-nya tuh kayaknya wow banget gitu ya. Kemudian kami agak sedikit worry dengan home based learning yang akan dilakukan sebenarnya tadinya. Terus kami berpikir, wah nanti Chloe bisa mengikuti nggak ya gitu. Ternyata ketika dijalani kemarin pas awal-awal tuh justru anaknya excited banget gitu. Halo, selamat siang semuanya, Moms and Dad yang udah ikut webinar kali ini. Wow, hari ini sudah langsung banyak ya, 81 peserta yang udah join di webinarnya Starland hari Kamis ini. Bersama Miss Helen lagi, kita akan sharing belajar bareng tentang parenting bersama salah satu narasumber kita kali ini. Tapi sebelumnya Miss Helen juga mau pastiin dulu semua mami-mami untuk rename namanya ya, gitu. Oke, sebentar. Kalian mau share satu rundown buat acara hari ini. Oke, kali ini tadi kalau ngelihat video yang tadi kita udah sempat share, ini nah, tadi ada beberapa produk-produk EduBox yang udah ditampilin videonya, tapi ternyata hari ini kita ada flash sale di Shopee dengan tokonya adalah Starland Shop dari jam 1 sampai jam 6 nanti. Mami bisa cepet-cepet nih ya untuk ikutan flash sale-nya untuk mendapatkan harga spesial untuk sensory basic jadi 85.000. Terus juga Alpha MI Kit kita 2 itu ada Alphabet Shell dengan Math and Mode juga jadi 90.000
per boxnya. Jadi kalau misalnya pengen dapat harga spesial ini, bisa langsung hari ini jam 1 sampai jam 6 bisa langsung transaksi aja di Shopee dengan tokonya adalah Starland Shop. Nah, EduBox ini kegunaannya untuk apa ya? Nah, dari beberapa EduBox yang udah Starland buat, ini memiliki banyak banget benefit. Contohnya adalah memiliki 14 stimulus perkembangan pada anak. Bisa menstimulus motorik pada anak untuk tadi seperti menulis dan life skill juga. Terus kegiatan bermain ini juga ternyata untuk mengurangi kegiatan game online atau menggunakan gadget. Terus EduBox ini adalah cara bermain yang menyenangkan dengan metode play-based learning dan multiple intelligence. EduBox ini juga sebenarnya menambah value juga loh Mams untuk para orang tua untuk melakukan home based learning di rumahnya. Dan yang pasti untuk mengoptimalkan perkembangan sensorik integration pada anak usia dini. Nah, kali ini adalah harga EduBox yang bisa nanti Mami lihat di Tokopedia, di Shopee, atau enggak bisa langsung dapetin via WhatsApp atau enggak DM di Instagramnya Starland. Ya, Miss Helen juga mau jelasin tentang Starland itu apa sih, Miss? Bentar ya. Nah, Starland adalah sebuah sekolah, Starland Preschool Kindergarten adalah sebuah sekolah yang sangat peduli dengan anak-anak di masa golden age-nya. Dengan misinya empower every unique individual through fun edukasi. Jadi sebenarnya Starland ini sebuah sekolah yang ada di Bandung ya, Mam ya. Berada di Setiabudi Regensi. Jadi kita pengen menjadi partnernya nih buat orang-orang tua dengan menyediakan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan membantu mereka menemukan potensinya di masa golden age ini. Dan kita juga punya komunitas nanti, kita akan ada channel untuk mami-mami dan papi-papi untuk nanti ada di salah satu channel Telegram yang nanti kita bakal share juga untuk nanti kita bisa sharing tentang perkembangan anak di situ yang berhubungan dengan parenting dan kesehatan juga. Gitu. Nah, ini adalah rundown acara kita hari ini. Kita akan mulai dari jam 1 sampai nanti jam 2 siang. Gitu. Jadi dimohon untuk rename dulu nih, biar kita bisa tahu siapa aja nih yang ikutan webinar kali ini. Jauh-jauh nggak ya? Gitu. Nah, kali ini kita akan bahas tentang how to break the cycle of toxic parents. Belajar parenting kali ini, kita kedatangan seorang tamu juga. Beliau adalah founder dari PT Cahaya Anak Bangsa atau Starland, dan beliau juga seorang filial play coach mentor dan juga ibu dari 2 anak. Kita mau panggilin langsung aja ya. Ini adalah Miss Maria Francisca atau yang biasa kita panggil dengan Miss Ika. Hai Miss Ika. Hai Miss Helen, selamat siang. Selamat siang. Kabarnya di sana gimana? Baik, Miss? Baik, puji Tuhan, sehat semua. Jadi kamu mau sapa nggak nih mami-mami yang ada di sebelah sana? Wah, ternyata banyak banget dari berbagai daerah ya. Iya, betul sekali. Selamat siang buat orang tua yang ada di sana, untuk mami atau papi yang sudah bergabung di acara webinar hari ini. Kita mau belajar bareng-bareng ya, Mam ya. Kita sharing dan saya harap semuanya di sini bisa mendapatkan sesuatu hal yang berguna dari pembelajaran kita hari ini. Betul, Miss Ika. Wah, nah kalau misalnya kenapa kali ini kita bahasnya tentang berhubungan dengan toxic parents. Miss Helen mau sedikit ceritain dulu ya, Miss ya. Okay. Kan menjadi orang tua tuh bukan pekerjaan yang sangat mudah ya. Yes. Yang pasti itu tadi pola asuh dan komunikasi orang tua pun jadi sesuatu hal yang penting untuk membentuk karakter anak menjadi lebih baik. Tapi Miss ya, ternyata di sana tuh masih banyak loh orang tua yang masih melakukan hal-hal negatif yang sadar nggak sadar mereka melakukan itu gitu. Dari mulai berkata kasar, terus merendahkan anak, tidak suka memberi apresiasi sama anaknya, bahkan sering menyalahkan si buah hati gitu. Jadi kita mau nyimpulin apakah ini adalah bentuk toxic parents, apa gimana nih gitu. Karena setahu Miss Helen ya, dengan toxic parents ini, pola asuh toxic parent itu dapat meracuni kondisi psikologis dan emosionalnya anak gitu yang nanti bakal berdampak waktu mereka dewasa gitu. Nah, kali ini kita mau bahas itu dan nanti Miss Ika juga bakal jelasin gimana ya caranya lepas dari toxic parents ini gitu. Oke, sebelumnya Miss Ika bisa jelasin nggak tentang
parenting, pola parenting yang positif itu seperti apa sih, Miss? Oke, saya Mau share saya screen mau ya, share Miss. boleh? Boleh, Miss. Oke. Bisa nggak, Miss? Udah oke? Ya, sudah ya? Ya, Oke. dipersilakan Miss Ika. Oke, sebelumnya tadi sempat sudah diperkenalkan sama Miss Helen ya tentang apa kesibukan saya sebagai seorang ibu rumah tangga dan juga mengelola sebuah institusi pendidikan yaitu Starland, dan juga kita ada produk-produk edukasi seperti EduBox yang tadi sudah sempat diceritakan. Nah, tapi basically saya sebenarnya adalah ibu dari 2 orang anak gitu ya. Nah, ini saya perkenalkan dulu aset saya yang paling berharga yaitu keluarga saya. Di situ ada suami saya namanya Anton. Dia adalah seorang digital marketing spesialis dan dia juga selaku CEO di Starland Preschool and Kindergarten. Nah, itu anak-anak kami. Yang pertama itu adalah Stacy ya, yang lagi megang boneka Bunny ya. Nah, dia usianya itu sudah 3 tahun. Dia itu anak yang ceria, kemudian senang yang ngelucu, terus aktif banget dan senang banget ngomong ya. Jadi memang dia super bawel gitu, tapi saya senang banget jadi ada teman ngobrol ya, anak kecil tapi udah jago ngobrol gitu. Nah, dia saat ini juga sekolah di Starland. Dia ikutan home based learning-nya Starland dan dia sangat enjoy every activity yang dikasih sama guru-gurunya di Starland ya. Nah, yang kedua anak saya itu Janice atau dipanggilnya Jen. Dia usianya baru 1 tahun seminggu yang lalu. Dia juga anak yang ceria, dia juga anak yang seneng banget teriak-teriak. Itu kayaknya calon mau ngomong juga ya mungkin ya. Nah, tapi dia sedikit berbeda karakternya sama cicinya. Kalau cicinya lebih banyak ngelucu, kalau dia memang sedikit serius gitu, tapi suka juga teriak kayak gitu tuh ya. Mungkin anaknya sama ya, umur 1 tahun juga sama anak saya. Nah, itu keluarga saya. Dan saya bersyukur banget ya Mami, Papi juga untuk keberadaan mereka itu karena mungkin singkat aja cerita, di awal pernikahan kami benar-benar suka sekali anak-anak ya. Tapi memang untuk mendapatkan keturunan itu waktu itu sesuatu yang hampir dikatakan sulit sekali gitu, karena waktu itu suami saya dinyatakan disebutnya ada masalah di kesuburannya ya. Jadi hanya kemungkinan kami punya anak tuh cuma 5%. Tapi Tuhan baik, kita berdoa dan kita percaya rencana Tuhan itu selalu tepat pada waktunya, dan akhirnya setelah menunggu selama 6 tahun setengah, Tuhan kasih kita anak lewat mujizat gitu ya. Jadi kita dapat tanpa kita berobat, tanpa kita ikut program apapun, Tuhan kasih untuk saya gitu. Makanya kenapa menjadi orang tua itu sesuatu yang sangat bernilai banget gitu buat kami, dan saya mau belajar untuk jadi orang tua yang lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, hari ini juga saya mau sharing buat mami papi semua yang ada di rumah. Nah, bicara tentang tadi parenting ya, betul Miss Helen, parenting itu adalah sebuah perjalanan ya. Kalau kita ingat-ingat nih mulai dari anak kita pertama lahir ya, ketika orang tua pertama kali memegang tangan mungil bayi kita, itu perasaan yang sangat luar biasa sekali ya. Kemudian masuk ke proses di mana kita mulai mengajarkan mereka berjalan ya. Kemudian nanti ada juga momennya mengajarkan pertama kali mengantarkan anak-anak pergi ke sekolah ya. Ada yang aman-aman aja, ada yang nangis. Nah, semuanya itu nanti kita hadapi. Atau mungkin juga di sini ada momen ketika anak itu nanti punya saudara, itu udah mulai timbul pertengkaran, jeritan-jeritan di rumah yang bikin maminya stres gitu ya, karena anaknya ribut terus. Masuk lagi, nanti anaknya besar dikit, udah jadi remaja nih, anak-anaknya sudah mulai yang namanya ketemu sama teman-temannya. Ketika ketemu sama teman-temannya, yang terjadi adalah nanti waktu untuk orang tuanya akan berkurang. Ya, kemudian momen selanjutnya ketika kita nanti datang ke kelulusan anak kita setelah mereka selesai studi, nanti kita juga pasti merasa bangga untuk ini ya. Dan yang terakhir mungkin pada saat kita nanti akan menikahkan anak kita. Tapi itu belum selesai, sebenarnya masih ada gitu ya. Tapi proses ini adalah proses yang panjang dan penuh tantangan gitu ya. Tapi di dalamnya itu penuh kebahagiaan. Nah, kalau kita semua saya yakin nih semua mami dan papi yang ada di sini yang hari ini ikutan, itu pasti punya family goal.
Ya, family goal-nya tuh ingin sampai tua nanti punya hubungan yang dekat dengan anak kita, ya, dengan cucu kita. Kita pengen nanti satu hari seperti foto di sini nih, bisa tersenyum bersama-sama, ya, menghabiskan waktu bersama-sama dengan hubungan yang dekat, dengan hubungan yang baik, gitu ya. Ngeliat anak-anak kita juga punya anak-anak yang baik juga. Pasti semuanya setuju ya, Miss Ellen ya. Nah, untuk mencapai ke sini, kita tuh butuh belajar untuk menerapkan yang namanya positive parenting gitu ya, karena kita pengen punya anak-anak itu yang sehat, bukan saja secara fisik sebenarnya, tapi sehatnya juga secara mental mereka, secara emosi mereka gitu ya, supaya anak-anak kita tuh ketika tumbuh tuh mereka jadi pribadi-pribadi yang punya kemampuan menata emosi juga yang baik gitu. Nah, meskipun memang menjadi orang tua juga adalah proses buat kita gitu ya. Karena ketika kita menjadi orang tua, kita pun belajar sebenarnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena apa yang kita ajarkan kepada anak-anak itu sebenarnya berlaku untuk kita juga, ya. Nah, di sini saya mau mengajak orang tua untuk melihat dulu nih, sebetulnya tantangan-tantangan apa saja sih yang diperhadapkan sama kita sebagai orang tua, ya. Nah, untuk setiap orang tua tuh ada fasenya dan fasenya bisa berbeda-beda. Fasenya bisa berbeda-beda. Nah, untuk yang pertama itu fase ketika anak masih bayi ya atau sampai usia toddler. Biasanya apa sih tantangan yang terjadi? Oh, sleep problem gitu ya. Jadi orang tuanya harus bergadang-gadang, misalnya ya kebesokannya harus tetap kerja lagi. Nah, atau masalah makan. Nah, ini mami-mami biasanya suka jadi monster nih, Miss, di meja makan gitu ya. Ketika anak-anaknya susah makan, wah, maminya langsung keluar taring gitu ya, karena pengen anaknya bisa makannya pinter gitu. Nah, kemudian ada juga yang mengalami tantangan itu di masalah tahapan perkembangan gitu, merasa kenapa ya anaknya kok belum bisa ngomong misalnya, atau dia kemampuan motorik kasarnya belum terlalu bagus. Nah, ini juga jadi sesuatu tantangan buat orang tua. Tapi nanti ketika sekolah itu beda lagi tantangannya. Nanti mulai nih Miss-nya panggil, Mami nanti pulang sekolah ketemu saya ya, misalnya gitu. Waduh, ada apa nih? Udah mulai deg-degan gitu kan. Apa anak saya bikin masalah di sekolah gitu. Atau anak-anak yang sudah mulai punya kepengen sendiri, nggak nurut. Disuruh apa, lakuinnya apa. Atau anak-anak juga nanti menghadapi yang namanya rasa malas gitu ya. Pengennya main game terus gitu, diminta untuk kerjakan sesuatu nggak mau gitu ya. Atau bersikap kasar, atau anak suka bohong, atau penakut. Nah, nanti udah lewat masa-masa ini masuk ke usia remaja. Tantangannya juga beda lagi. Kita bisa menghadapi anak-anak yang tidak percaya diri, anak yang malahan salah bergaul gitu ya, atau anak-anak yang tidak bisa bergaul sama sekali, atau tidak suka sekolah, suka melawan, atau anak-anak yang nggak punya impian. Nah, sebenarnya tantangan-tantangan ini tuh wajar sekali terjadi gitu. Nah, yang menjadi satu hal penting ini adalah bagaimana respon kita sebagai orang tua menghadapi tantangan-tantangan tersebut gitu. Karena disinilah peran kita sebagai orang tua itu yang akan menjadi contoh untuk anak-anak kita dalam mereka nantinya menghadapi tantangan-tantangan mereka di depan. Respon kita itu yang penting. Nah, ini ada contoh kasus Miss Helen, sebenarnya ini baru-baru aja terjadi ya, beberapa bulan yang lalu. Ada seorang anak remaja usia 15 tahun, dia tiba-tiba datang ke kantor polisi dan dia menyerahkan diri. Pasti ini banyak yang tahu ya beritanya karena viral ya. Jadi dia itu bilang bahwa dia habis membunuh seorang balita usia 6 tahun ya, dan disimpan di lemari pakaian di rumahnya. Nah, awalnya polisi juga nggak percaya, tapi ketika dilihat ke rumahnya ternyata benar gitu ya. Nah, sedih sekali ya gitu kalau melihat kasus ini, dan setelah banyak digali gitu ternyata dia tuh banyak rasa kecewa sama keluarga. Tersirat dari gambar-gambar yang sudah dia buat itu tentang kesedihan ya, kemudian melihat ada satu gambar yang sepasang mata sedang mengintip gitu dari celah yang berbentuk persegi 4. Nah, setelah digali lebih dalam dan akhirnya diselidiki lanjut, ternyata remaja ini usia 15 tahun ini sedang hamil 14 minggu. Dan dia itu merupakan korban dari pelecehan keluarganya di rumah. Jadi ada dari pamannya ya. Jadi ternyata di balik apa yang perilaku dia yang kita nggak bisa terima, itu ternyata ada luka yang begitu dalam yang harus dihadapi oleh anak usia 15 tahun ini ya. Nah, next. Kasus bunuh diri juga banyak sekali terjadi, makin marak gitu ya.
memang kalau kita dengar di Indonesia dibandingin di luar negeri itu angkanya memang jauh lebih sedikit gitu. Tapi kalau kita lihat juga cukup menakutkan juga ya, karena kalau kita lihat di tahun 2018 nih di Korea Selatan itu terdapat 451 pelajar bunuh diri. Di Tiongkok juga bayangkan setiap 2 menit ada 1 orang yang ingin bunuh diri gitu ya. Dan di Jepang itu juga sama, penyebabnya itu karena apa? Karena masalah bullying atau masalah keluarga dan stres gitu. Ini terjadinya di antara anak usia 15 tahun sampai 18 tahunan ya. Hal ini tuh benar-benar sesuatu yang aduh jangan sampai banget deh terjadi sama keluarga kita gitu ya. Dan satu lagi ini, seorang anak yang bernama Lisa Wills, dia kedapatan oleh ibunya sudah menggantung dirinya di kamar itu hanya karena alasan dia dapat nilai B dari ujian yang dia ambil gitu ya, karena dia merasa dia sangat gagal karena sebenarnya nilai dia A semua gitu, cuma satu ini aja B, tapi dia udah ngerasa depres banget dengan nilainya itu dan akhirnya dia mutusin untuk gantung diri gitu. Coba bayangkan betapa sebagai orang tua ya, kita yang punya anak di sini, kalau itu terjadi itu sangat menakutkan sekali gitu ya. Nah, sebenarnya Miss, semua perilaku tersebut itu kalau kita gambarkan ya, ngelihat dari gambar yang saya tayangkan di sini itu adalah perilaku yang kelihatan nampaknya di atas seperti gunung es ini. Hanya sebenarnya perilakunya aja yang kelihatan, tapi di dalamnya itu ada sesuatu yang menjadi alasan atau dasar kenapa dia melakukan itu. Dan sebenarnya perilaku tersebut itu dipicu oleh perasaan gitu ya. Dan perasaan tersebut sebenarnya didasari oleh kebutuhan emosi manusia yang paling basic gitu. Ketika kebutuhan emosinya ini tidak terpenuhi, ketika dia sebagai contoh ya, kayak tadi anak yang 15 tahun, dia mendapatkan kekerasan gitu di rumahnya, pelecehan. Nah, dia bertanya dalam dirinya, am I safe gitu ya di rumah itu, apakah aku dicintai dengan aku diperlakukan seperti ini gitu. Kemudian dia juga jadi merasa am I secure gitu, dia ngerasa gak ada perlindungan gitu. Ketika dia sedih, dia marah, akhirnya itu bercampur aduk si perasaan itu dan akhirnya memunculkan perilaku yang tidak bisa kita terima ya, tadi membunuh seorang anak gitu. Nah, inilah sebenarnya misalnya penyebab dari kenapa perilaku anak bisa seperti itu, karena kebutuhan emosi dasar dari manusia itu sebetulnya ini kebutuhan tentang otonomi ya, dia punya hak, punya keinginan yang dihormati, kemudian dia bisa ada kerasa aman, selamat gitu ya, ada perlindungan untuk dia, kemudian rasa dipercaya, kemudian empati dari orang, pengertian, kemudian cukup nutrisi dan tidurnya, ada kemampuan untuk memiliki sesuatu gitu ya, dan diterima, ada respect dan juga kasih. Nah, ini sebenarnya yang harus orang tua perhatikan supaya anak juga mendapat emotional needs yang penuh gitu. Emosinya terpenuhi sehingga nanti tidak akan memunculkan perilaku-perilaku yang mengerikan. Nah, yang tadi Miss Helen sempat tanyakan di awal tentang toxic itu adalah sebenarnya pertanyaan yang di sebelah kanan gambar saya ini, am I safe, am I loved, am I capable, do I belong, am I respected, am I secure? Am I included? Am I understood? Do my thought is matter? Itu sebenarnya muncul dari perilaku orang tua juga, gitu. Ketika kita memperlakukan anak kita, apakah menimbulkan pertanyaan ini, atau justru dia merasa emosinya sudah dipenuhi oleh orang tuanya? Begitu, Miss. Oke, thank you Miss Ika buat sedikit insight-nya, jadi kebayang ya kenapa anak-anak itu bersikap seperti itu, karena tadi ada rasa tidak aman ya. Dia merasa tidak aman, insecure, yang membuat dia akhirnya juga, nah itu yang sebenarnya juga yang misalnya pengen coba gali lagi sih Miss, mungkin dulu kita sebelum jadi orang tua adalah korban dari toxic parents, yang kita sadar nggak sadar, kita ngelakuin hal itu sendiri kepada anak kita. Waktu kita menjadi orang tua tuh melakukan hal itu gitu. Kadang dari kita pun sebagai orang tua suka nggak sadar sih. Maksudnya ya kalau marah, marah aja gitu. Padahal sebenarnya waktu kita melakukan hal itu tuh ada salah satu hal yang anak juga
merasa kenapa ya, kok mama saya gini, kok papa saya begini gitu, yang akhirnya jadi supaya rantai itu tuh nggak terulang lagi. Kira-kira yang menyebabkan dampak maksudnya orang tua jadi toxic parents tuh kenapa sih, Miss? Ada Oke. beberapa faktor nggak, Miss? Nah, sebetulnya kalau misalnya melihat tadi toxic parents dulu ya, saya buka di sini ya. Nah, kalau lihat dari gambar aja udah ini ya, udah horor banget gitu ya. Kayak mau dimakan waktu saya nyiapin presentasi ini, saya tanya anak saya Stacy, dia kan kebetulan lagi ada lihat saya, Stacy lihat ini gambar apa? Hah, mau dimakan mami itu katanya gitu ya. Dia nggak tahu itu sebenarnya orang tuanya dikiranya monster ya. Kadang-kadang iya benar, kita memang bersikap jadinya seperti itu, menakutkan buat anak-anak kita ya, yang disebut toxic parent itu yang tadi misalnya mungkin kita dapat itu dari mana, bisa jadi juga dapat dari pengalaman kita yang sebelumnya sebagai anak gitu, karena mau gimana juga pasti memori itu tersimpan ya di alam bawah sadar kita, menimbulkan suatu perbuatan atau dorongan untuk melakukan tindakan yang sama kalau kita lagi nggak sadar gitu ya. Tapi kalau secara sadar kita pasti nggak mau gitu, karena kita tuh sering kan gini ya, ketika kita mengasuh anak-anak kita bilang, aduh jangan deh, dulu saya diginiin sama orang tua saya nggak mau kayak gitu ya. Nah itu kalau kita secara sadar, tapi sering kalau pas lagi nggak sadar, kita ternyata udah jadi kayak orang tua kita gitu ya, karena kita ternyata udah menyerap itu selama ini. Nah kalau ngomongin toxic parent itu sebenarnya lebih ke sini misalnya, jadi itu perilaku orang tua yang secara konsisten, yang menunjukkan dia tuh tidak menghargai anaknya sebagai individu gitu ya. Dan akhirnya kalau dilakukan secara dalam jangka waktu panjang di dalam pertumbuhan anak gitu, dari yang tadi infant sampai ke remaja, itu berdampaknya buruk sekali untuk psikis anak gitu. Jadi untuk kita sadar apakah kita toxic parents, bisa disebutin nggak, Miss? Ciri-cirinya apa aja? Kan tadi dibilangnya harus konsisten melakukan hal tersebut terus ya sama anak. Nah, biar nanti orang tua di sini juga bisa tahu, aku kayak gini nggak ya? Gitu. Oke, kita coba bahas ya, karena ini memang sesuatu yang memang di awal kita memang harus introspeksi juga diri kita. Semua orang tua tuh nggak ada yang sempurna, semuanya itu proses yang tadi saya bilang di awal. Kita tuh belajar jadi pribadi yang lebih baik itu karena anak-anak kita gitu. Untuk itu kita mau coba cek ya, apakah perilaku kita yang pernah kita lakukan ke anak-anak itu ada yang mengindikasikan kita udah melakukan perbuatan toksik gitu ya. Nah, sebagai contoh gini, ketika orang tua yang terlalu acuh dan tidak memperdulikan anak, ya, jadi memang anak-anak benar-benar dibiarkan begitu saja gitu ya, tanpa pengawasan, tanpa aturan, tanpa kasih sayang gitu. Jadi benar-benar dibiarkan begitu saja. Bukannya merasa aman sebetulnya, justru anak-anak itu bingung ya. Nanti dia akan bertanya, am I safe gitu, am I love gitu ya, apakah saya dikasihi, kok mama saya cuek-cuek aja, saya berbuat nakal, saya nggak dihukum, saya berbuat baik, saya juga nggak dipuji. Itu juga perbuatan yang toksik. Nah, yang kedua, contohnya selalu membanding-bandingkan anak dengan tidak sehat. Ya, di sini pasti seperti saya punya anak lebih dari satu, selalu ada kayak apa ya, ketidaksadaran kita itu kita tuh membandingkan anak yang pertama dan yang kedua gitu. Nah, tapi ini juga perlu diperhatikan, ada membanding-bandingkan yang tidak sehat. Nah, membanding-bandingkan yang tidak sehat itu sangat bahaya sekali karena bisa merusak anak punya kepribadian gitu ya. Karena anak kecil itu sangat-sangat ingin dia tuh bisa menyenangkan orang tuanya. Jadi ketika kita memuji salah satunya dan mengabaikan salah satunya, atau kita bilang, wah jangan kayak kakak, jangan kayak adik ya, misalnya gitu ya. Lihat tuh kayak kakak tuh lebih pintar, lebih nurut, makannya banyak apa segala macam. Nah, itu masuk ke dia jadi merasanya tidak merasa spesial sebagai anak. Dia merasa, oh kayaknya saya itu memang selalu kalah. Nah, itu akan memupuk perasaan tidak puas pada diri sendiri. Nah, kemudian contohnya juga lainnya mengkritik tindakan anak dan menyalahkan. Jadi ada beberapa orang tua yang di sini mungkin memiliki ekspektasi yang tinggi. Sebenarnya bukan karena karena kesengajaan, tapi karena ketidaktahuan kalau menurut saya. Jadi misalkan begini ya, kita punya anak usia 2 tahun dan umur 1 tahun misalnya. Kita berharap, berekspektasi mereka bisa main dengan damai, nggak rebutan mainan gitu ya. Oh, bisa toleransi gitu. Padahal secara milestone itu belum bisa. Anak itu baru bisa berbagi mainan, baru bisa mengalah, itu milestone-nya itu 4 tahun atau 5 tahun. Jadi ketika kita
marahin anak atau menyalahkan anak yang umur 2 tahun sama setahun berantem, nah itu memang kita nggak tahu gitu bahwa sebenarnya memang belum bisa. Seharusnya kita pakai pendekatan yang berbeda gitu daripada mengkritik atau memarahi anak. Atau yang tadi mengkritik misalnya dia pakai baju terbalik gitu ya, atau gimana, bukannya kata-kata yang membangun tapi malah kritik. Nah, atau ketika orang tuh juga nggak memberikan ruang untuk berkembang, terlalu mengekang misalnya, atau kurang memberikan kesempatan untuk explore ya, atau untuk berteman gitu, itu juga salah satunya. Atau ketika orang tua tuh ini nih, tidak mengizinkan anak menunjukkan emosi. Jadi kalau biasanya anak habis kita tegur kan dia nangis ya. Nah, kita tuh secara nggak sadar suka bilang jangan nangis, misalnya gitu ya, atau jangan marah gitu ya. Nah, sebetulnya kan mereka juga seorang pribadi yang bisa merasakan itu gitu. Atau ketika saat mereka tantrum, mereka kan sebenarnya mereka punya perasaan itu sedang berkecamuk banget gitu, antara marah, sedih, tapi nggak tahu cara ngungkapinnya, atau mungkin dia belum bisa ngomong, jadi nggak tahu gimana ngomongnya. Nah, perasaan-perasaan inilah yang seringkali diabaikan oleh orang tua, sehingga anak-anak itu jadinya nggak tahu cara ekspresiin emosinya gitu, Miss. Karena saya pernah dulu mengajar seorang murid yang anaknya tenang gitu ya, tapi ketika dia marah, saya kaget sekali, dia marahnya sebenarnya cuma karena temannya nggak sengaja jatuhin barangnya, tapi dia bisa membalikan meja. Padahal dia anak usia 4 tahun, masih anak TK. Jadi meja di sekolah tuh dibalikin sama dia, Miss, dengan kedua tangannya gitu kan, sampai teman-temannya takut semua gitu ya. Nah, itu adalah ekspresi marah yang dia belum kuasai. Seharusnya mungkin kita yang mengajarkan aja kepada dia bahwa ketika kamu nggak seneng, kamu bilang, saya nggak suka barang saya dijatuh-jatuhin begitu, jangan lakukan itu lagi ya. Tapi karena dia belum ngerti ya, dia langsung ekspresinya ngebalikin meja gitu, ya. Nah, itu salah satunya lagi. Nah, kemudian pada saat marah misalnya menggunakan kata-kata kasar atau pakai kekerasan. Nah, ini sudah ada risetnya dan memang terbukti tidak baik untuk dilakukan ya, bahwa kata-kata kasar, kekerasan itu bukan solusi ketika menegur anak. Nah, atau ketika kita mengabaikan perasaan anak dan mengutamakan mood sendiri. Jadi lebih kayak kalau kita senang ya anak ikutan happy, kalau kita lagi stres, selamat datang gitu ya di api neraka gitu ya. Oh, jangan kayak gitu. Pokoknya rumah kita tuh harus selalu jadi tempat yang aman buat anak-anak kita. Kita sebagai orang tua yang berusaha untuk mengendalikan mood kita ya. Nah, kemudian jangan juga menggunakan rasa bersalah anak untuk mengendalikan mereka. Mereka tuh individu yang belum tahu apa-apa gitu, masih yang polos sekali. Jadi jangan biarkan mereka menanggung rasa bersalah yang mereka juga sebenarnya belum mengerti gitu ya. Dan mungkin ini juga sama nih, mencampuri urusan anak dan tidak kasih privacy buat anak. Itu Miss ciri-ciri atau perbuatan yang sebenarnya masuk ke dalam toxic parent yang mungkin saya juga sebagai ibu juga sama, kita juga harus melihat apakah pernah melakukan ini. Tapi ini ada beberapa yang sebenarnya Miss Helen juga pernah alamin sih dari toxic parents ini, dan aku nggak mau lakukan itu nanti sama anak kita ya. Mungkin di sana juga Mami pas ngeliat, ih aku ada begininya sih gitu. Nah, kalau kita biarkan si kategori toxic parents ini tetap ada, apa dampaknya, Miss? Dampaknya yang paling mengerikan kan yang kayak kasus-kasus tadi ya, yang saya sempat ungkapin di awal. Tapi sebenarnya kalau yang ya biasanya normalnya terjadi, sebenarnya anak tuh bisa ngalamin stres ya. Stresnya tuh kan nanti berujung kurang fokus kayak gitu ya. Terus dia juga bisa depresi, dia bisa jadi pribadi yang tertutup gitu ya. Kemudian melakukan hal-hal yang menyimpang, misalnya kekerasan gitu ya. Atau juga ini yang paling kita nggak mau juga, dia jadi memiliki karakter buruk yang nantinya jadi toksik nih buat lingkungan dia dan buat anak-anak dia nanti gitu, Miss. Oke. Nah, dari tadi udah dijelasin ciri-ciri toxic parents apa. Kalau kita mau sadar ya, Miss ya, kita mau berubah. Nah, caranya gimana, Miss? Kalau misalnya kita udah ngerasa ini aku emang ada toxic parents-nya sih, pola asuh toxic parents. Tapi aku kalau ngelihat tadi dampaknya seperti ini, aku nggak mau gitu. Tapi gimana cara kita mau putus si rantai itu untuk kita nggak lakukan itu sama anak-anak kita?
Yes, kita sebenarnya yang tadi ya, kita nggak mau itu terjadi buat anak-anak kita, karena kita pengen sebenarnya hubungan yang terjadi antara orang tua dan anak itu yang positif ya. Jadi mereka anak-anak tuh bisa merasa aman, merasa diterima, merasa dikasihi, merasa disupport sama orang tuanya gitu. Dan kalaupun kita di sini saya mungkin kasih informasi dulu ya tentang pola pengasuhan ya. Kita belajar bahwa kalau anak kita di sini kebanyakan usia 0 sampai 5 tahun mungkin ya, itu peran pengasuhan kita sebagai orang tua itu masih banyak sekali, 100%. Jadi mereka tuh benar-benar melihat kita gitu ya. Mereka tuh benar-benar kita tuh jadi satu tempat perlindungan banget buat mereka. Orang yang siapa sih yang bisa saya andalkan itu hanya mami papi, hanya orang tua saya. Itu pada anak usia 0 sampai 5 tahun. Nah, nanti beranjak 6 sampai 12 tahun itu mulai masuk sekolah ya, masuk 70 sampai 80%. Udah mulai berkurang nih peran orang tua karena udah ada guru ya, udah ada temen. Nah, nanti remaja itu berkurang lagi 50 sampai 60%. Sampai nanti dewasa kita 30 sampai 40% aja gitu. Jadi di sini adalah momen paling tepat kalau memang usia anak kita 0 sampai 5 tahun atau 6 sampai 12 tahun ya, kita mau mengubah si pola kita tuh masih sangat sekali bisa gitu ya. Nah, yang tadi ini ya, kenapa menurun itu karena ya sebenarnya Miss yang tadi itu tuh memori tuh tersimpan ya di kepala kita, tapi kita nggak mau kayak gitu ya, kita nggak mau melakukan atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang pernah kita dapatkan dulu kepada anak-anak kita. Nah, cara lepas dari si toksiknya itu gimana? Nah, caranya itu kita harus berubah jadi positif gitu ya, dan untuk ke positif itu kita butuh proses. Nah, di sini saya gambarkan gini prosesnya Miss. Jadi yang pertama kita harus ubah dulu kita punya mindset gitu ya. Dengan ini mami-mami semua belajar hari ini itu tuh sudah proses yang pertama yang mami berhasil capai gitu ya, dengan mengubah mindset kita tentang oke, saya begini tapi saya mau berubah. Nah, itu tuh udah nomor 1 udah bener gitu ya. Nah, next-nya kita coba praktekin, kita bikin yang namanya family culture gitu. Kenapa harus pakai family culture? Karena ini tuh sebagai sebuah tempat lingkungan yang membuat kita tuh membiasakan diri dengan sesuatu yang memang kita mau gitu ya, bukan yang tidak sadar tapi yang kita sadari benar-benar. Nanti saya akan cerita di tentang family culture ini. Nah, setelah kita membuat family culture dan kita belajar melakukannya, kita akan mencapai yang namanya positive attitude. Kita berubah nih, mulai dari yang tadinya kita misalnya marahnya kasar, kita ngomongnya keras, kita dengan family culture yang kita bentuk, kita berubah nih. Kita jadi lebih positif, ngomongnya lebih tenang, tidak langsung berteriak. Misalnya ya, kita ada proses gimana kita meredakan emosinya dulu. Nah, nanti ini semua bisa mendukung kita mencapai yang namanya positive parenting. Dan disitulah kita sudah berubah. Gitu, Miss. Oke deh, thank you Miss. Nah, sebelum kita masuk sesi Q&A, kita misalnya bakal bacain yang masih berhubungan sama topik hari ini. Miss Helen tadi sempat denger nih, katanya Miss Ika mau kasih sesuatu nih buat orang tua yang ikut webinar hari ini. Apa nih? Oh iya, betul sekali. Nah, karena sudah mencapai ini tadi ya Miss ya, yang growth mindset, hari ini udah berhasil. Jadi tadi saya terpikir juga mau kasih apresiasi nih buat semua orang tua yang hari ini ikutan webinar kita. Kalau tadi kan di awal tuh udah disebutin ya, ada MI Kit, itu salah satu produk dari Cahaya Anak Indonesia, PT Cahaya Indonesia yang berhubungan dengan edukasi anak usia dini. Nah, khusus untuk mami, papi yang hari ini kita belajar bareng, itu kita akan kasih special price dari yang tadinya kan 135.000 ya Miss. 135 ya. Kalau kita jual. Oke, hadiah pertama dari perubahan yang mau mami papi lakukan adalah dapat harganya spesial 70.000 aja. Wah, ya hampir setengah kita ya, benar. Iya. Ini harga terendah yang pernah kita kasih loh Miss, kita nggak pernah kasih ini, spesial dari Miss Ika ya. Spesial buat apresiasi ya, tapi cuma sampai boleh jam 7 malam. Biar ingat, 70.000 sampai jam 7 malam ya Miss ya. Caranya gimana tuh Miss untuk mami yang tadinya udah ikutan terus pengen belinya gimana nih? WhatsApp aja ya ke Miss Helen ya, ke Starlen ya, biar gampang ya. Ke Starlen ya. Oke, baiklah kita tunggu yang ikut webinar hari ini.
Tadi aku lihat ada adegan promo dari Miss Ika nih, katanya harga MI kit buat yang Alphabet Cell sama Math and Math lagi murah ya Miss ya hari ini. Jadi misalnya tunggu sampai jam 7 malam untuk nanti pesen. Kita kasih harga spesial khusus untuk Mami dan Papi yang ikut webinar kali ini. Jadi kelihatan nanti yang ikutan tuh harusnya udah dapet ini sih, udah dapet link webinar. Jadi udah ketahuan. Ya, terus ditanya gini Miss, passwordnya Ya. growth mindset. Oh, jadinya itu ya Miss ya, password yang nggak ada passwordnya sih Mam. Ya bercanda, oke. Iya, sama satu lagi ya, kita juga punya HBL-nya Starland Miss Ika. Hmm. Jadi nanti buat mami-mami yang mau penasaran banget, tadi udah ngeliat banget ini home based learning-nya Starland kayaknya seru nih, bisa ikut home based learning-nya Starland selama 5 hari dengan diskon 50%. Jadi kalau misalnya mau tahu harganya berapa, 50% tuh jadi berapa Miss? Misalnya sebutin aja ya, cuma bayar biaya ininya aja lah, kit activity kits-nya doang. Yang lainnya gratis. Cuma 75.000 dari 150 jadi 75.000. Jadi nanti ini juga udah penuh Miss. Sampai Oktober ini udah penuh, jadi kita masih buka buat tanggal 2 November. Gitu. Jadi kemarin webinar-webinar banyak yang ikutan, terus kita buka lagi untuk yang November, minggu pertama. Gitu. Jadi nanti tinggal WhatsApp aja, Miss kita mau daftar dong buat anak aku ikut HBL Starland yang 5 hari itu. Nah ini tuh buat anak-anak usia 2 sampai 5 tahun. Jadi nanti tinggal langsung aja chat Miss Helen ya dan Miss Starnya yang lain untuk nanti bisa dapat harga khusus tersebut. Oke, Miss Helen langsung masuk ke Q&A-nya ya. Nah, Miss Helen bakal pilih. Oke, Miss gimana ya caranya supaya kita berkomunikasi ke anak untuk menanyakan apakah toxic parents yang dia rasakan? Anaknya usia berapa ya ini ya? Buat mastiin aja. Jadi sebenarnya kita harus sadar dulu ya, misalnya tadi udah dikasih ciri-cirinya. Kalau anaknya masih kecil, rada susah ya kalau kita tanya, Mami toxic parents enggak ya? Oke, ini gak usah dijawab. Lanjut. Boleh, saya jawab nggak apa-apa. Saya jawab karena sebetulnya ini sesuatu yang bisa sekali diobrolin sama anak, gitu ya. Tapi kita gali perasaannya dia, gitu. Bukan behavioralnya kita tadi ya, tapi lebih ke perasaannya. Misalnya setelah kita hari ini marah sama dia atas suatu hal tertentu, nanti pas kita sudah selesaikan, gitu ya. Nanti kita udah ada waktu lagi, misalnya udah selang nih berapa lama kemudian kita bisa ngobrol sama dia. Tadi waktu Mami marah, gimana perasaan kamu? Kamu sedih nggak? Misalnya gitu ya. Kalau dia belum bisa jawab langsung, kita bisa tanya, kamu sedih nggak? Atau mungkin dia juga malah marah sama kita gitu ya. Kita bisa tanyakan itu dan kita bisa gali juga harapannya dia. Sebenarnya kalau misalnya dia bilang, aku sebenarnya marah Mami, aku tuh sebenarnya nggak jahat gitu. Karena saya tuh pernah satu kali tuh ya, jadi dia mencet hidung saya atau apa gitu pas lagi ngapain gitu, sebenarnya saya juga nggak marah, cuman gitu, cuman mungkin dari muka saya kelihatannya kayak yang nggak biasa gitu ya. Nah dia tuh ngomong gitu, Stacy nggak jahat Mami. Oh enggak, memang Stacy nggak jahat gitu ya. Nah ternyata tuh dia tuh nggak suka sama ekspresi muka kita yang terlalu kayak kaget dan ngerasa keganggu gitu. Nah jadi di situ kita bisa gali sebenarnya dari anak punya perasaan, kita bisa tanyakan dan harapannya dia apa gitu. Kalau misalnya dia bilang, aku pengennya nanti kalau Mami marah lagi jangan lama-lama ya, misalnya gitu. Nah kita di situ bisa cek gitu, apakah kita marahnya emang kelamaan gitu ya, atau kita punya cara marah yang kita juga harap kita rubah sesuai dengan memang karakter anaknya sendiri gitu, Miss. Oke, thank you ya Mam yang udah nanya dari tadi Mami Putu. Ini ada dari Mami Nancy. Gimana caranya supaya kita nggak marah ketika anak rewel atau enggak? Ini mirip kayak pertanyaan misalnya berikutnya tapi diwakili sama Mami Nancy. Boleh Miss, gimana caranya supaya kita nggak marah ketika anak tantrum atau rewel? Kan suka kepancing tuh ya emosinya. Iya betul, sangat wajar sebenarnya ya Mam, orang tua itu merasa pengen marah gitu ya, apalagi kalau misalnya kita dalam kondisi yang kita juga lagi misalnya lagi sibuk atau lagi tertekan gitu ya, itu sangat mudah sekali sebenarnya untuk kita meleduk gitu ya, kalau orang Bandung bilang ya kayak tabung gas gitu. Tapi balik lagi, kita tadi setelah kita tahu bahwa dampak dari kita marah itu apa, bisa melukai anak gitu dalam sisi perasaan mereka, kita sebenarnya jadi lebih ngeh
gitu ya. Kita tahu bahwa ada batas-batas tertentu saat kita marah gitu. Kita boleh marah, tapi marahlah dengan cara yang tepat gitu. Yang dimarahin itu apanya? Yang dimarahin itu adalah perbuatan yang tidak baiknya itu. Tapi di sini saya sebenarnya mau cerita dulu Miss tentang family culture ya. Nanti saya sambung ya tadi jawabannya ya. Nah, kita mau terapin kan yang namanya positive parenting tadi melalui family culture. Nah, di dalamnya itu sebenarnya kita ada apa aja yang perlu kita bentuk. Ada yang pertama itu value on family. Nah, di dalam value ini sebenarnya nilai-nilai apa sih sebenarnya yang kita percayai dan kita mau jadikan fondasi gitu untuk keluarga kita. Ini tuh penting banget value tuh ya, karena value ini membuat keluarga kita tuh merasa aman, karena merasa bahwa dengan ada value ini berarti saya yakin gitu bahwa tindakan saya atau keputusan saya nanti saya tetap aman jika saya mengikuti value-value ini. Gitu ya. Misalkan contohnya, saya kasih contoh dulu yang keluarga saya ya. Nah, anak saya masih kecil, jadi saya buatnya seperti ini. Ini bisa berkembang nanti sesuai dengan kebutuhan keluarga kita ya. Nah, kalau di keluarga saya kita singkatnya home. Itu apa aja value-nya? Yang pertama tuh honest, bersikap jujur satu sama lain ya. Jadi kita pengennya anak-anak itu bisa mengakui kesalahan ya, kemudian bisa juga nanti kita menerima masukan, menerima perubahan karena kita mau jujur satu sama lain. Yang kedua itu kita percaya bahwa kita mau membangun value yang obedient, taat pada firman Tuhan. Karena saya Kristen, jadi saya percaya bahwa semua yang kita lakukan itu semuanya kita mau taat sama perintah Tuhan gitu ya, dari Bible gitu. Nah, kemudian kita juga punya mercy nih, belas kasihan pada orang-orang di sekitar kita dan juga kepada keluarga kita sendiri gitu. Jadi setiap anggota keluarga nanti mungkin saja berbuat salah, tapi kita punya value mercy ini, kita bakal saling mengampuni. Adik kakak mungkin bertengkar, tapi kita mau saling mengampuni. Itu value yang ditanamkan. Dan yang terakhir ini ada value namanya endless love. Cinta kasih dalam keluarga itu nggak ada habisnya. Gitu. Jadi ketika nanti mereka udah dewasa, udah besar, tetap aja mami papi itu akan selalu mencintai kalian, mengasihi kalian. Gitu ya, tanpa ada batasnya, tanpa ada habisnya. Nah, ketika si value ini kita terapkan, kita bentuk di dalam keluarga, hasilnya adalah anak-anak jadi merasa aman. Kita pun sebagai orang tua juga jadi ada remnya gitu ya. Ketika tadi kita mau marah, kita ingat nih mercy. Oke, saya harus mengampuni anak saya gitu ya, yang 2 tahun umurnya tapi dia nggak mau mandi gitu ya. Dari tadi disuruh mandi susah amat gitu, pengen marah gitu ya. Nah, ketika kita ingat ini, value ini udah nempel di kita, kita juga akan merubah behavior kita gitu. Yang tadinya kita mau kesel gitu ya, aduh pengen marah gitu, tapi kita oke, kan saya lagi ngajarin value mercy, ya saya harus ngampunin anak saya gitu ya. Atau ketika dia misalnya bersikap, maksudnya ketika dia berbuat salah, tadi ya ada endless love itu yang tadi kita bilang kan, kita udah janji kita bakal mencintai dia, kita nggak mau ngingkarin kan. Nah, jadi kayak tadi marah itu kalau misalnya kita tahu kita punya value ini, kita akan benar-benar bisa kerem gitu, Miss. Ini yang pertama, membentuk family value. Ini mau saya lanjutin lagi, Miss, yang tentang family culture-nya? Boleh, masih mau dilanjutin nggak? Tapi ini ada pertanyaan berikut lagi sih, Miss. Boleh. Ini kayaknya masih berhubungan, bisa dikasih tipsnya dengan family culture kali ya. Gimana efek dari kedua orang tua yang tinggalnya tidak serumah dikarenakan pekerjaan ayah di luar kota? Apakah hal tersebut bisa menjadi toxic parent? Oke, nah ini pas nih di family habit ya. Kalau tadi kita bikin ya, pertama value ya. Jadi masing-masing nanti bikin sesuai dengan apa yang mami anggap tadi sesuai dengan keluarga mami, terutama dari suami istri ya. Value-nya harus bersama-sama. Jangan kita sendiri yang bikin juga, harus bersama-sama ya. Nah, yang kedua tuh tentang family habit. Nah, kalau tadi mungkin terpisah karena papinya di luar kota gitu ya. Nah, yang perlu kita buat itu sebenarnya ini, family habit gitu ya. Ayo kita ciptakan kebiasaan di dalam keluarga yang bisa membangun kedekatan antara orang tua dengan anak
gitu. Nah, mulai dari daily routine aja misalnya ya. Nah, di daily routine ini kita bisa set gitu ya, dalam satu hari itu kapan waktunya untuk anak-anak secara rutin ya, untuk makan, kemudian untuk mandi, misalnya, kemudian untuk mereka sekolah gitu ya, belajar, main gitu. Nah, ini tuh ada rutinitas harian yang sudah biasa gitu. Jadi, mereka tuh ada rasa aman di sini. Oh, saya nggak akan kelaparan. Bentar lagi jam 12 mami udah set semua makanan di meja gitu ya. Jangan kadang-kadang makan jam 2, kadang-kadang makan jam 1 gitu ya. Beda-beda, terserah kita gitu. Nah, itu menciptakan ketidakamanan buat anak-anak sebenarnya. Jadi, buatlah aktivitas yang rutin sebetulnya. Memang tidak bisa sama semua, cuman setidaknya beberapa aktivitas inti itu selalu ada. Nah, kemudian yang kedua ini nih, family time. Family time inilah yang tadi sangat penting. Ketika papinya ada di luar kota, pasti ada waktunya dia kembali, gitu ya. Itu dibuatlah sebuah rutinitas atau habit yang memang benar-benar jadi spesial buat anak-anaknya. Gitu ya. Katakanlah itu family time-nya apa. Kalau anaknya masih kecil, ya pasti yang berhubungan dengan main ya, berhubungan dengan main-main lah bersama dengan anak-anak. Ajak papinya untuk main bersama dengan anak-anaknya. Atau kalau misalnya enggak, bisa video call ya, bisa ngobrol lewat video call, bisa bercerita juga papinya tentang tentang sesuatu ke anaknya lewat video call. Nah, tapi family time ini tetap harus dibuat, ada jadwalnya. Jangan kalau papi nggak sibuk atau kalau mami lagi mood, ya tipsnya harus dijadwalkan, harus ada gitu ya. Ada yang bisa family time di weekdays, ada juga yang bisa family time hanya di weekend, tapi kalau saran saya setiap hari. Tentang durasi 15 menit boleh gitu minimal gitu ya, atau kalau bisa lebih lama itu lebih bagus, tapi konsisten ada family time-nya. Oke. Nah, kemudian membentuk family manner. Nah, ketika kita pengen anak kita juga punya manner yang baik, kita pun mau mencontohkan manner yang baik ya. Kayak contohnya nih yang membuat kita nggak jadi toxic parent yang kalau ngomong misalnya harus suaranya keras, marah-marah gitu ya. Nah, coba kalau ngomong kita latihan sama anak kita sejajar mata dengan mata. Kalau anak kita masih usianya 3 tahun, kitanya yang merendahkan diri kita gitu ya. Kita berlutut waktu ngomong sesuatu yang benar-benar butuh fokus dia gitu, yang tidak biasa, kita ya ngomongnya secara benar-benar eye to eye gitu. Kalau mereka lagi ngomong pun, hormati mereka dengan cara kita stop dulu, dengerin. Jangan mereka ngomong nih lagi cerita, tapi kitanya tuh nggak ngedengerin gitu, kitanya sibuk aja sambil ngelapin kaca misalnya gitu ya, atau sambil kerja di komputer. Nah, tapi coba kasih contoh manner yang oke, mami dengerin juga. Nah, nanti tuh itu akan menularkan habit yang sama kepada anak-anak. Sehingga tadinya kita mau toksik nih ya, mau udah mulai marah gitu, mulai kasarnya keluar, ketika anak kita tadi ngedengerin kita kayak gitu kan, jadinya enggak gitu. Nah, ada juga kebiasaan lain, misalnya say I love you misalnya gitu ya. Banyak orang yang kesulitan bilang I love you sama orang tuanya saat-saat ini gitu ya, karena kita nggak terbiasakan untuk itu. Kayak ada kekakuan gitu ya untuk ngomong itu, cuman kayak seakan-akan tuh I love you tuh cuman hari ibu gitu ya, atau hari ulang tahun gitu ya, setahun 2 kali gitu ya. Nah, coba biasakan sebagai family manner kita gitu ya. Jadi kayak mau tidur gitu, saya sebenarnya udah biasain dari umur kecil banget gitu ya, untuk Stacy I love you gitu ya, bilang gitu sama Jen juga, Jen mami I love you Jen. Nah, meskipun waktu dulunya mereka belum bisa bilang I love you, tapi baru-baru ini anak saya bisa ngomong duluan gitu. Dan ketika mau tidur dia tiba-tiba ngomong, "Mami, I love you." Itu rasanya hangat sekali di hati gitu ya, kayak dapet I love you dari pacar gitu ya. Dari mantan pacar maksudnya ya. Nah, itu tuh nyaman banget dan itu tuh dibiasakan karena habit gitu. Dan itu kan bisa membuat hubungan jadi dekat ya. Gitu. Hanya sebatas itu tapi itu jadi dekat. Nah, terus tentang makanan juga sama. Biasakan juga misalnya kalau habitnya kita gimana makan, jangan jadi toxic mom yang gara-gara makan sayur doang gitu ya. Kita stres sendiri, anak kita kudu makan sayur, tapi kita sendiri nggak suka sayur gitu ya. Terus kita masih berantem sama dia gara-gara dia nggak mau makan sayur. Itu coba kita bikin habitnya aja gitu, kita bikin kesepakatannya. Apakah memang hari sayur itu harinya kapan? Ya meskipun setiap hari sebenarnya mesti ya, tapi kita yang berusaha untuk sesuaikan dengan kita punya keluarga gitu, supaya nggak jadi toksik gitu hal-hal ini tuh
Gitu Miss Helen. Cukup menjawab nggak yang tadi pertanyaannya? Wow, cukup Miss. Jadi emang harus dibiasakan ya Miss ya, si family castle ini. Untuk Betul. kita Karena mulai. ini nih Miss, ada satu quotes yang bagus banget. Jadi kalau kamu terlalu sibuk gitu ya, untuk bisa enjoy quality time kamu sama keluarga, kamu mesti lihat lagi deh prioritas kamu sebenarnya apa. Ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Miss ya. Karena waktunya juga sudah mepet-mepet, jadi Miss Helen pilih ya Mam ya, yang tadi maksudnya udah dijawab sekilas sama Musika, juga aku nggak bahas lagi. Nah, kalau sebentar, gimana ngasih tahu ke kakek neneknya yang toksik, ayah ibunya tuh lagi mencoba positif, tapi ada pengaruh dari kakek nenek yang melakukan hal-hal toksik di rumah. Ya, oke. Berarti memang ada pengaruh ya dari pola asuh, nggak 100% sama orang tuanya sendiri gitu. Nah, di sini juga sebetulnya kita perlu set boundary aja ya, kasih batasan yang jelas, kasih peraturan yang jelas kepada orang-orang yang membantu kita mengasuh anak-anak kita gitu. Ada hal-hal yang memang kita tidak suka, kita harus jelas, kita harus ngomong gitu. Misalkan orang tuanya selalu negatif, misalnya ya, orang tua kita maksudnya ya, atau kita selalu negatif, selalu misalnya ngomong yang negatif thinking lah gitu, ngomong jadi ke anak pun, kamu mah nakal, kamu mah males, misalnya omongannya selalu seperti itu. Nah, kita coba komunikasikan, kita ajak orang tua kita untuk ngobrol secara serius, kita ngomong bahwa bilang bahwa kita tidak mau menerapkan cara itu untuk anak kita karena tidak cocok untuk anak kita zaman sekarang. Saya juga sudah belajar dan memang itu tidak tepat untuk dilakukan. Nah, caranya bagaimana? Kita anaknya yang mungkin paling tahu ya cara ngobrol di waktu yang tepat. Bukan bermaksud menyalahkan, jadi jangan dijadikan bertengkaran juga, tapi lebih baik cerita. Lewat cerita itu biasa orang tua lebih masuk. Misalnya kita cerita bahwa, oh iya anak teman kita suka begini loh, misalnya gitu ya, sering begini, dampaknya jadi begini. Atau saya dengar dari webinar hari ini, misalnya, atau dari berita, ada case begini. Nah, biasanya mereka juga mau sih mendengar. Tapi kalaupun ternyata tidak berhasil, nah kita sebagai orang tua yang tadi harus kuat value-nya. Gitu, value di family kita yang tadi harus kuat. Kita bilang dan jelaskan kepada mereka bahwa yang tadi misalnya kamu tuh berharga buat mami. Kita omongin terus itu ke mereka. Gitu. Jadi diusahakan kita komunikasikan, tapi kalau misalnya belum berhasil, coba cara bahwa kita akan terus masukin yang positifnya ke anak kita. Gitu, Miss. Oke, thank you, Miss. Ini ada lagi salah satu ibu juga yang tanya secara private, gimana kalau anak tuh udah pernah melihat orang tuanya bertengkar hebat, dan setelah itu anak jadi meniru kata-kata orang tua saat berantem atau bertengkar. Apakah anak harus dibawa ke psikolog atau ada hal yang bisa orang tua atau enggak salah satu mami atau papinya yang ngomong kayak anaknya nggak kepahitan lah gitu. Oke. Nah, pertengkaran orang tua yang tidak sengaja disaksikan oleh anak gitu ya. Itu sebagai keluarga pasti ada sih momen itu gitu ya. Karena terkadang juga orang tua juga nggak bisa menahan diri untuk itu. Nah, tapi untuk memperbaikinya adalah kita ngobrol juga sama mereka gitu ya. Bahwa kita juga bisa say sorry kalau mereka harus melihat itu gitu tanpa sengaja. Sebetulnya mami juga nggak mau kamu tahu atau kamu nggak lihat, karena kadang-kadang kita bertengkar dengan cara yang salah. Sama kayak misalnya kamu sama kakak misalnya ya, suka rebutan mainan, itu tiba-tiba kamu teriak atau marah, nangis gitu ya. Itu juga terjadi sama orang tua gitu. Kita jelaskan kepada mereka, dan tapi kita juga harus ingat kasih tahu mereka bahwa kita tuh orang tua tuh saling sayang gitu. Jadi selain tadi mungkin kita nggak sengaja mempertontonkan keributan, kita juga harus dengan sengaja mempertontonkan keintiman. Dalam artian tuh kita sayang sama suami istri tuh saling sayang gitu. Maksudnya dalam artian kita bisa hug gitu ya, kita bisa pegangan tangan, atau kita tunjukkan bahwa kita tuh sudah selesai ributnya, nggak ada masalah gitu, hanya terjadinya pada saat itu saja, dan kita sekarang sudah berdamai, kita jelaskan, dan kita saling menyayangi, dan kita ada untuk kamu gitu. Dijelaskan seperti itu. Dan tadi kan kalau misalnya sebenarnya tidak berulang-ulang setiap hari mereka lihat, itu sebenarnya mereka juga melihat itu sebagai situasi yang wajar sebenarnya
gitu, Miss. Oke. Selanjutnya, Miss, saya sudah menciptakan family culture yang baru dan berbeda 180 derajat dengan yang saya rasakan dulu. Tapi kadang saya ada rasa khawatir besar jika sewaktu-waktu kelepasan berperilaku toksik atau seperti kasar, menyakiti hati anak. Terus bagaimana menghilangkan kekhawatiran tersebut dan jika terjadi kelepasan, bagaimana harus bersikapnya? Oke. Yang pertama, ketika kita maksudnya takut itu khawatir, kita harus ini dulu deh, maksudnya kita harus yakinin dulu diri kita bahwa apa ya, setiap orang itu kita kan berusaha semampu kita yang terbaik gitu. Nah, di situ kita juga percaya bahwa semua yang kita sudah usahakan itu pasti berbuahkan hasil gitu. Jadi kita jangan berpikir takut begitunya dulu, tapi biarin aja, kita biasakan dulu saja dengan culture yang baik yang sudah Mami coba lakukan ya. Tadi udah bilang kan udah mengubah 180 derajat, itu sudah hebat sekali. Nah, terus aja latih itu sehari demi sehari. Setiap kali Mami berhasil, Mami mesti apresiasi diri juga gitu ya. Jadi setiap kayak oke, saya udah berhasil nih, yang paling mudah mungkin saya nggak teriak sama anak saya. Kalau biasa mungkin saya dulu diteriakin terus misalnya gitu ya. Nah, saya udah berhasil nih 1 hari nggak teriak sama saya apresiasi diri saya gitu, supaya kita sendiri pun jadi pede gitu, dan itu jadi sebuah yang tadi ya, kita jadi sebuah behavior karena kita polanya sudah terbiasa, jadi mengubah karakter kita juga secara pribadi. Jadi keep positive thinking gitu, di situ Miss kuncinya. Dan kalau sampai nanti terjadi, ya kita punya kesempatan untuk perbaiki lagi. Di situ sih. Oke, Miss, misalnya minta waktunya sekitar 5 menit lebih ya, Miss ya, untuk jawab sedikit beberapa pertanyaan yang misalnya udah pilih. Apakah divorce termasuk dari toxic parents untuk anak? Kalau toksiknya itu kan lebih ke behavioralnya ya. Behavioral yang tadi kita contohin ya. Tapi kalau memang harus terjadi perpisahan antara orang tua, selama yang tadi emotional cup-nya anak masih bisa kita penuhi. Emotional cup itu kalau saya kasih contoh tadi yang di gunung es tadi ya, yang ini feel love gitu ya, atau yang ini nih, jadi dia masih kerasa safety, secure gitu ya, masih emotional needs-nya masih terpenuhi ya, itu sebetulnya dia juga saya nggak bisa bilang itu nggak berdampak sama sekali. Dampak pasti ada gitu ya. Tapi kalau kita bilang kita toksik atau enggak, kita usahakan saja kita penuhi kemampuan emosinya, kebutuhan emosinya anak-anak kita itu. Karena dengan itu dia merasa penuh gitu pada akhirnya. Mungkin dia bisa mendapatkan itu dari maminya, tapi dia juga bisa dapat dari papinya. Jadi meskipun mungkin tidak bersama dalam satu rumah, tapi apa yang dia butuhkan sebagai seorang manusia itu kebutuhan emosinya masih bisa terpenuhi. Itu tidak dikatakan toksik. Gitu. Oke. Thank you, Miss Ika. Kalau ini nggak berhubungan dengan toksik. Oke. Miss Helen akan ada satu share dulu buat Mami dan Papi juga bisa isi dulu ya polling ini, karena ini juga penting banget supaya kita bisa tahu feedback dari Mami yang mengikuti webinar ini. Bisa isi dulu ya, Mam ya, di layar monitor udah muncul nih. Ya. Oke. Satu pertanyaan lagi ya, Miss ya, yang aku pengen tanyakan. Bagaimana, ini ada salah satu, jika anak pertamanya tuh sebenarnya tinggal sama neneknya. Ini masih berhubungan sama family culture sih, jauh sama orang tua aslinya, tapi tinggal sama, karena sekolah sama neneknya, jadi nggak tinggal sama orang tuanya. Apakah akan merubah si anak ini, Miss? Tapi kita tiap minggu sesekali ketemu. Oke. Kalau ditanya apakah merubah, itu sebenarnya lebih ke kebiasaannya itu ya pasti dia akan menyesuaikan dengan apa yang diterapkan di keluarga di tempat dia tinggal gitu, karena anak juga kan sangat mudah terpola ya dengan habit yang dia terima. Jadi kalau dibilang merubah dia punya perilaku, merubah kebiasaan, itu akan terjadi sebenarnya dengan apa yang dibiasakan di sana. Nah, tapi saya juga dulu tidak selalu tinggal dengan orang tua saya. Jadi saya waktu pas lulus SMP, saya udah
ke sekolah di luar kota dan saya tinggal sendirian gitu. Tapi nilai-nilai yang sudah saya punya, value yang saya sudah punya, habit yang sudah saya punya dari family yang begitu kuat, itu sebenarnya masih tetap saya saya tetap lakukan gitu. Jadi itu nggak hilang dari saya. Cuman memang betul ada pengaruh dari luar. Nah, dengan tadi Mami bilang ada intensitas ketemu yang setiap minggu itu, sebetulnya itu bisa dibangunlah sebuah tradisinya lagi gitu. Nah, contohnya ini Miss Helen tadi saya belum sempat bahas satu lagi yang tentang family tradition, ada satu lagi family rules. Nah, di tradisi ini kita bisa masukin nih Mam. Jadi kayak kebiasaan-kebiasaan di keluarga kita yang memang kita mau terapkan. Misalnya tentang holiday, kayak tadi ya, misalnya nggak bisa ketemu setiap hari, tapi kita rencanakan di holiday ini. Nah, nanti di holiday ini kita ajak mereka untuk berunding juga, harapan mereka apa gitu ya, kepengen kemana, itu kita ajak ngobrol juga. Nah, kemudian set up juga yang namanya tadi apa sih event-event yang mau kita rayakan dalam waktu 1 tahun ini, misalnya apakah ulang tahun ya, ataukah event yang lain, nah atau selebrasi apa yang mau kita lakukan. Misalnya kalau misalnya berhasil habis presentasi di sekolah, misalnya orang tuanya bisa menyiapkan perayaan kecil untuk merayakan keberhasilan anaknya, atau saat menjadi juara gitu ya, kita bisa buat ini sebagai tradisi. Kemudian dari sisi agama juga, apakah kita punya rutinitas untuk pergi beribadah bersama, menjalankan ibadah bersama, atau misalnya ada event-event kayak Natal atau Lebaran yang kita bisa lakukan terus-menerus sebagai tradisi ya, atau di big family gitu. Jadi ini yang keluarga besar tadi. Nah, saya punya satu teman seru banget ya keluarga besarnya dia tuh. Jadi dia punya event yang saya nggak tahu itu setiap tahun sekali atau berapa kali dalam setahun, tapi saya lihat di situ keluarga besar itu berkumpul dan suka ada tema-tema tertentunya gitu tradisinya tuh. Jadi kayak kemarin ini pernah saya tahu tuh 80s gitu ya. Jadi semua tuh datang dengan kostum 80s-nya sekeluarga, terus ada performance-nya, ada bikin games-nya, dan itu sangat jarang sekali sebenarnya ya kalau kita temukan di masa sekarang ini gitu. Jadi di sini juga family tradition itu sangat penting. Jadi tradisi yang nantinya kemanapun dia pergi, kayak tadi saya misalnya saya udah tinggal di luar kota atau sudah punya keluarga, tapi kalau tradisi ini tadinya kuat ditanamkan oleh orang tua, ini tuh akan terbawa gitu kemanapun saya pergi, dan orang tua juga nggak perlu khawatir karena tadi value-nya dia sudah ditanamkan dengan jelas, habitnya juga udah oke, tradisi ini juga nggak akan hilang. Jadi tradisi bersama keluarga tuh perlu dibentuk Miss Helen gitu. Oke deh, pertanyaan terakhir ya buat Miss Ika dari Miss Helen. Ini juga kayaknya mewakili juga dari orang tua. Kira-kira pesan Miss Ika nih untuk orang tua yang mungkin setelah nonton ini atau dengerin Miss Ika ngomong tentang toxic parents tuh jadi kayak lebih sadar gitu. Oh iya ya, ternyata aku masih ada pola asuh toxic parentsnya, secara udah diliatin tadi apa aja rincian toxic parents tuh. Nah, ada pesan nggak buat orang tua yang ikut webinar kali ini untuk tetap menjadi orang tua yang lebih baik lagi, apalagi yang sudah ternyata melakukan beberapa pola asuh toxic parents tapi ingin berubah? Oke. Pesannya sih yang tadi ya, kita udah mau punya growth mindset, itu udah sebuah modal di mana kita mau berproses tadi menjadi pribadi yang lebih baik dari kita yang sebelumnya gitu. Nah, gimana caranya? Tadi kita harus segera bikin kebiasaan baru lewat family culture tadi. Itu membantu kita supaya kita juga punya pengingat ya bahwa kita tuh memang mau membentuk sesuatu yang baru. Seperti Mami yang tadi sempat sharing, dia sudah mengubah family culture-nya 180 derajat, itu membantu dia menyadari bahwa dia memang sedang dalam proses perubahan itu. Karena tujuannya itu kita harus bangun tempat yang kondusif gitu, supaya positif untuk kita dan untuk anak kitanya, supaya saat berkembang bersama-sama nanti kita juga jadi pribadi yang positif dan punya hubungan yang sehat gitu. Jadi yang tadi Miss jangan berhenti belajar, kemudian lakukan tadi family culture-nya seperti yang sempat saya ceritakan, dan kita percaya dengan pola yang berubah itu habit kita akan berubah, attitude kita berubah, dan kita bisa mengubah dari yang toksik jadi positif. Itu aja Miss Helen. Wah, thank you Miss Ika. Terima kasih loh udah sharing banyak banget buat orang tua yang hari ini ikut webinar kali ini. Semoga hari ini juga banyak yang dapat hal positifnya ya. Jadi lebih sadar gitu loh.
Iya. Gitu. Oke, sedikit Miss Helen mau ada share Miss Ika Boleh. buat para parents. Miss Ika boleh di stop screen-nya. Oke, thank you. Miss Helen ada beberapa juga yang akan di-share sebentar. Oke, oke, sebentar. Ternyata kembali lagi ke bawah. Jadi webinar besok kita bakal ada webinar selanjutnya yang nanti bisa diikutin sama Mami juga selama buat Kamis depan. Ini ternyata masih berhubungan sama tema kita kali ini sih, Miss. Sebentar ya. Oke, sebentar. Ya, bagaimana trauma masa kecil mempengaruhi kedewasaan anak. Nah, kali ini juga nanti bakal ada Miss Queenie, salah satu foundernya Starland juga yang akan bakal sharing tentang ini. Jadi masih berhubungan sama tema kali ini. Jadi tentang trauma, childhood trauma ini tuh dari mana sih asalnya. Nah, kita mau belajar lagi supaya ini juga jadi pengingat dan tidak terjadi juga sama anak-anak kita berikutnya. Jadi kita nanti saksikan di webinar minggu depan, hari Kamis 15 Oktober, dari jam 1 sama jam 2, kita bakal bertemu dengan Miss Queenie, salah satu foundernya Starland yang bakal membahas bagaimana trauma masa kecil mempengaruhi kedewasaan pada anak. Gitu, oke. Kita mau ada foto bersama buat mami-mami yang udah isi, boleh